Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Hot Talks Ngotak-ngatik, ngobrol otak, ngobrol politik. Oke, kali ini kita bersama Bung Noval. Halo Bung Noval. Halo Bung Syabar. Gimana kabar baik? Alhamdulillah baik, masih diberikan jiwa ini ya, pemberontakan ya, sebagai kaum intelektual, sebagai yang hidup di organisasi gerakan, pastinya kita harus punya mental pergerakan dan mental pemberontakan. Oke, Masya Allah. Pasti sehat sekarang ya. Ya, Mas Noval sekarang kesibukannya apa, Mas? kuliah, organisasi, nongkrong, pacaran. Pacaran di cut aja kali ya. Oh, di cut aja ya. Nanti oke. Mas Noval nih sekarang semester 4 ya? Betul, Sob. Jurusan akuntansi. Akuntansi. Oh, kebetulan tema yang kita bahas sekarang juga tentang uang, jadi mungkin agak cocok juga kali ya. Betul. Oke. Di IMM sendiri Mas Noval bidang apa? Bidang hikmah, tapi kepanjangannya hikmah dan kebijakan publik dan politik. Bidang hikmah, kebijakan publik dan politik ya. Betul. Oke, mungkin coba Bung Noval ini bisa ceritain secara singkat Oke. alur dari bidang hikmah itu seperti apa sih, biar nanti teman-teman yang nonton ya, Oke. atau calon-calon imaman dan imamati yang nonton ini bisa tahu gitu bidang hikmah itu seperti apa. Oke. Mungkin mereka nanti ada yang pengen join IMM gitu, mereka udah punya gambaran gitu. Gampangannya bidang hikmah ini kalau di tatanan negara ya itu kayak bukan tatanan negara dah. Di tingkat fakultas atau universitas itu kalau di tingkat fakultas ada yang namanya kastrat, kajian strategis. Kalau di BEM universitas itu namanya Kementerian Luar Negeri. Nah, yang dimaksud hikmah ini tentunya mencakup ranah-ranah eksternal. Kalau di tingkat di kampus berarti mengurusi terkait perpolitikan fakultas, kemudian perpolitikan universitas, kemudian terkait kajian isu yang ada di kampus pun kita buat sampai ke tingkat tataran kota dan nasional. Intinya kita ini seperti nama kita, kajian kebijakan publik dan politik. Di dalam situ pasti, tapi ranahnya eksternal. Oke, tadi kan bidang hikmah tuh kaji-kaji isu yang sedang viral atau baik di isu politik ataupun apapun itu yang sedang viral. Betul. Jadi bisa disimpulkan Bang Noval ini atau Bung Noval ini sebagai calon-calon orang yang pasti akan tidak terima dengan apa yang ini menjadi ketetapan publik gitu. Pasti. Apapun itu. Atau dikaji dulu baru di ini. Dikaji dulu. Oh, dikaji dulu tentunya. Pasti dikaji dulu. Sebagai kaum intelektual kan kita harus tahu seluk-beluknya dulu kan. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita pengen ambil tindakan terhadap suatu hal kan harus dikaji dulu ya. Betul, jadi jangan asal tindak. Oke, mungkin gitu teman-teman. Beliau adalah Bung Noval, jadi bukan salah satu, emang satu doang. Dia adalah ketua bidang hikmah. Yang mana bidang hikmah tuh identiknya sama pemberontakan gitu. Waduh. Jadi kebetulan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu yang lagi viral terkait kenaikan UKT. Yang mungkin teman-teman di luar sana pasti sering mendengar isu ini yang sampai dibahas di tingkat nasional, tingkat DPR, bahkan Menteri Kementerian Pendidikan itu juga mengeluarkan peraturan baru yang bahas tentang hal ini. Oke, jadi gini Bung Noval, akhirnya ini kan banyak sekali ya masalah tentang UKT ini ya. Coba bisa digambarin secara singkat gitu, apa sih yang mendasari hal ini sehingga UKT itu bisa mahal sekali? Oke. Mungkin ini sebelum kita membahas lebih jauh ya, aku mencoba sebagai Plato dulu hari ini. Siap. Yang memang suka menggambarkan sesuatu itu melalui imajinasi. Kalau kata Plato seperti itu. Jadi mungkin keadaannya saat ini, kenapa UKT ini bisa naik setinggi itu di beberapa PTN di Indonesia, bahkan mungkin hampir mencakup seluruh PTN di Indonesia. Yang pertama pasti ulah dari petinggi di kampus tersebut, itu yang pertama. Kedua, tentunya mau mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari mahasiswa baru, seperti yang dijelaskan yang diturunkan oleh Kemendikbud kemarin, putusan hasil rapat dengan Komisi 10 dengan Kemendikbud terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang berbunyi klausulnya itu terkait
pengenaan UKT dengan tarif yang tinggi itu hanya diberlakukan pada mahasiswa baru. Nah, di sini agak menjadi kalimat yang ambigu karena pertama, tidak semua mahasiswa itu memiliki kemampuan yang pasti. Kedua, perekonomiannya. Ketiga, pasti secara mental ketika dihadapkan dengan nominal uang UKT yang setinggi itu, apakah semua siap? Seperti itu. Mungkin gambaran imajinasi saya seperti itu. Oke, jadi kurang lebihnya tuh ini tuh kayak otak-otakan atau hasil rekayasa orang-orang kampus yang pengen mengambil keuntungan gitu. Betul sekali. Dan mungkin mereka mengakalinya kayak gini, kita hanya berlakukan kepada mahasiswa baru saja. Betul. Yang mana kan mahasiswa baru kan tiap tahun masuknya gak sedikit ya. Betul sekali. Terus yang namanya mahasiswa baru juga kan gak semuanya mampu. Betul. Bahkan di beberapa kasus ya, di beberapa univ kan sempat ada yang nyampe menggagalkan atau mengundurkan diri karena emang tidak sanggup dengan biaya yang ditekankan gitu. Oke, jadi gini mas, terkait hal ini konstitusi terkait hal ini kenaikan UKT, mungkin ada beberapa hal yang atau emang ini masalah sudah melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan pada zaman dulu, kayak misalnya undang-undang atau undang-undang dasar, itu tuh merupakan hal yang salah ya kalau misalnya kita tinjau lebih jauh lagi. Mungkin Mas Noval bisa kasih tahu berapa sih atau emang konstitusi apa, peraturan-peraturan apa yang sudah dilanggar oleh kebijakan ini? Misalnya kayak tujuan dari bangsa Indonesia didirikan ini kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yes. Otomatis kalau misalnya kita naikkan UKT-nya, kita memutuskan harapan beberapa anak untuk belajar dong. Betul. Nah, itu coba Bang Noval bisa memberikan gambaran secara singkat atau beberapa kutipan-kutipan konstitusi yang memang sudah dilanggar oleh kebijakan ini gitu. Oke. Tentu yang pertama tadi yang sudah disampaikan sama Bung Syakban ya. Ya. Ada dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, terkait alinea keempat terkait klausul berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sini kan dengan yang dilakukan beberapa kampus, oknum kampus ini kita bisa bilang untuk menaikkan UKT dengan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, itu kan sudah membatasi dan menyekat dari kalimat tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada harapan belajar lagi dari teman-teman mahasiswa baru dengan kemampuannya yang minim terkait pembayaran kuliah, mungkin terkait mentalnya yang belum siap dihadapkan dengan bayaran kuliah sebanyak itu. Tentunya dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang sudah menjadi dasaran kita sedari awal itu sudah disekat seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, Bung. Mungkin ini sudah menjadi perbincangan di publik, Betul. sudah menjadi hal yang emang viral banget belakangan ini, sampai-sampai diajukan atau emang masalah ini tuh sampai dibahas di tingkat nasional gitu. Betul. Yang mana Komisi 10 DPR ya, kalau Betul. tidak salah ya, Komisi 10 membahas tentang ini. Terus Kemendikbud juga sampai mengeluarkan peraturan baru atau undang-undang baru nomor 2 tahun 2024 terkait masalah ini gitu. Betul. Mungkin coba Bung Noval ya bisa ngasih tahu gitu ke teman-teman luar sana isi dari hasil keputusan ini itu seperti apa, dan mungkin ada korelasi gak terhadap masalah ini? Oke. Mungkin yang pertama, sebelum Komisi 10 rapat dengan Kemendikbud, teman-teman BEM seluruh Indonesia pun sudah melakukan itu sebelum dengan Kemendikbud Ristek. Pada saat itu teman-teman BMSI menyarankan untuk dikaji lebih lanjut terkait sistem perguruan tinggi negeri berbadan hukum, karena sistem PTN-BH ini atau PTN yang berbadan hukum ini dikatakan rancu karena dari PTN-BH ini dibebaskan untuk mengatur seluruh keuangannya tanpa harus diawasi atau diatur oleh Kemendikbud. Nah, di sini kan akhirnya menjadi celah mungkin oknum-oknum universitas ini untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Yang perlu kita tahu juga, kemudian di hasil rapat dengan Komisi 10 itu BEM seluruh Indonesia juga menyarankan untuk Kemendikbud melakukan kajian yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya meminta untuk Kemendikbud turun langsung ke universitas untuk melihat realita, dan yang diharapkan tentunya dari hasil rapat itu tidak ada lagi UKT yang setinggi itu harganya
Tidak ada lagi premanisme, tidak ada lagi ibaratnya pemalakan di dalam kampus. Seperti itu. Kemudian di hasil rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud, tentunya tadi yang disampaikan oleh Bung Sya'ban ya. Akhirnya turun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 yang berbunyi terkait UKT yang ditarifkan tinggi hanya dikenakan oleh mahasiswa baru. Tetapi kan ini akhirnya menjadi ambigu. Kita mengartikannya. Tidak semuanya mampu yang pertama, kemudian terkait mental juga teman-teman mahasiswa baru juga tidak mampu, bahkan keluarganya ada yang petani, ada yang buruh dan lain-lain. Nah, kan tidak spesifik di dalam undang-undang tersebut. Situ. Nah, di dalam situ juga Bapak Nadiem Makarim pun juga apa ya? Ibaratnya ingin turun langsung untuk menindaklanjuti universitas yang memang dikatakan tidak rasional dalam menurunkan UKT-nya ini. Seperti itu, Bu. Oke, jadi kira-kira dari hasil apa ya keputusan Kemendikbud ya terkait masalah ini itu sampai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwasanya kenaikan UKT ini hanya diberlakukan oleh mahasiswa baru. Tapi kan nyatanya di lapangan ya itu mungkin ada beberapa univ atau mungkin beberapa perguruan tinggi yang emang menaikkan UKT itu tuh bukan hanya untuk mahasiswa baru. Mungkin bagi mahasiswa lama atau semester 2, 3, 4 dan ke atasnya itu juga mengalami hal yang sama. Kalau misalnya kita tarik benang merahnya ya terkait keputusan Mendikbud ini, yang salah dalam masalah ini tuh apakah emang Kemendikbud sebagai otoriter atau otoritas yang menangani masalah ini dalam hal pendidikan, atau emang pihak kampus yang emang terlalu berlebihan dalam menaikkan UKT gitu. Mungkin ini jawaban subjektif aja ya, biar nggak jadi apa ya pemikiran orang takutnya malah ini ya mencuci otak orang-orang ya. Ini jawaban statement pribadi aja. Mungkin kalau aku dari pribadiku sendiri, oknum dari universitas sendiri yang memang apa ya nakal bisa dikatakan. Bahkan mungkin aku pribadi bisa menyamakan seperti makelar oknum-oknum universitas ini. Makelar. Tentunya makelar ini kan ini ya profesi yang memang merujuk untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara seminim-minimnya. Nah, mungkin itu. Mungkin aku sudut pandangku lebih pada memang oknum dari universitasnya yang memang bermain di sana. Jelas kok Kemendikbud dan kementerian pun bahkan sampai tingkat MK pun sudah menurunkan peraturan dan undang-undang. Dan bahkan tugas pendidikan di Indonesia ini sudah diatur dalam putusan MK, bahkan di situ menyebutkan bahwa pendidikan itu menjadi hak konstitusional di Indonesia. Ketika setinggi hak konstitusional aja sudah tidak dilakukan, ya mau bilang seperti apa? Mau aturan apa lagi yang mau dilewatkan seperti itu? Oke, jadi kan tadi juga aku sempat mendengar ya. Kalau kampus itu dibagi menjadi beberapa kategori, khususnya PTN gitu. Ada ini yang paling terakhir saya dengar tuh yang berbasis hukum atau apa tadi? Ya, berbadan hukum. Berbadan hukum ya. Itu tuh yang mana mereka tuh diberikan apa ya? Wewenang atau kuasa sendiri untuk mengatur keuangan mereka. Sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan kayak misalnya korupsi, nepotisme atau yang lainnya. Dan mungkin kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi ya, kita turun ke kampus-kampus, khususnya kampus-kampus yang menaikkan UKT ini, kita bandingkan UKT mereka sama fasilitas yang ada di kampus tersebut. Itu kan hal yang sangat tidak apa ya kalau misalnya dalam ekonomi ya tidak adil karena bayarnya segini tapi kok yang didapatkan nggak sesuai gitu. Jadi aku kira mungkin bagi teman-teman semua atau emang yang lagi bagi pemerintah ya bisa mengkaji ulang masalah ini dan bisa mengawal masalah ini sampai benar-benar tuntas. Karena emang di luar sana banyak sekali oknum-oknum nakal yang emang mereka itu memanfaatkan kesempatan khususnya bagi para pejabat-pejabat kampus yang berbadan hukum gitu. Oke, mungkin juga aku sempat lihat gitu di internet atau di Instagram ya, internet juga ya, TikTok itu tuh ada juga beberapa mahasiswa ya. Mungkin masalah ini tuh berawal dari UNRI ya, Bung ya. UNRI yang mana UKT-nya dinaikkan sampai ada mahasiswa yang emang berhenti atau mengundurkan diri. Coba itu Bung Noval punya
cerita atau punya gambaran tersendiri gak terkait mungkin kasus-kasus yang beredar gitu entah di Unri atau Unsud atau misalnya UGM sendiri itu punya cerita gak? Oke, mungkin mulai dari Unri ya, karena memang isu ini meledak memang berawal dari kasus di Unri yang memang dari UKT ini bisa bahkan tidak logis dikatakan. Pertama, dari beberapa mahasiswa, mungkin berapa ratus mahasiswa, ada 8 mahasiswa yang memang mengundurkan diri karena tidak mampu untuk membayar UKT. Dari mungkin cerita korbannya ya, orang tuanya yang memang bekerja sebagai buruh, ada yang memang orang tuanya bekerja petani, bahkan ada yang gaji hanya UMR, tetapi dihadapkan dengan UKT dengan golongan yang tinggi. Ini kan tidak make sense dan tidak adil seperti yang Bung Syakban tadi katakan. Nah, di sini pun akhirnya memantik teman-teman dari universitas lain yang memang mengangkat isu ini. Contoh kita angkat di Unsud. Di Unsud pun sama. Banyak mahasiswa yang akhirnya mundur, bahkan dari aliansi mahasiswa di sana pun malah melakukan demo kepada rektoratnya terkait UKT yang memang naik setinggi langit itu. Nah, dan bahkan impact dari kenaikan UKT yang tidak logis ini, bahkan ada yang sampai memakan korban jiwa yang memang stres tidak bisa membayar, bunuh diri. Bahkan ada yang terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikannya yang memang dikatakan ini pendidikan akhir. Bahkan ada yang orang tuanya sampai menjual tanah, menjual rumah demi bisa anaknya kuliah, dan tapi oknum-oknum universitas ini tidak pernah memikirkan sampai sana. Seperti itu. Tapi ada hal lucu nih Bu yang terjadi di lapangan ya. Aku pernah baca suatu artikel di internet gitu, aku sebutin ininya apa. Tapi itu ada yang mengatakan bahwasanya pihak dari Unri sendiri itu dia melaporkan apa ya? Mahasiswa yang ini ya, itu kan hal yang lucu. Betul. Dia kan melakukan pelanggaran, tapi ketika dilapor, ketika dituntut ke hak mahasiswa tersebut, dia malah melapor ke pihak berwajib. Itu tuh gimana itu? Wah, itu aku juga sempat mengikuti isu itu. Nah, itu menjadi hal lucu juga. Ya kocak lah. Ya kocak ya. Kocak sekali. Karena begini, manusia ini kan punya hak untuk kebebasan berpendapat. Teman-teman mahasiswa ini kan datang ke rektorat untuk menuntut haknya. Nah, tetapi lucunya pihak rektorat ini malah ibaratnya malah menjadi korban. Nah, kan ini enggak make sense. Apalagi bahkan sampai dituntut untuk dipenjara mahasiswanya. Nah, dari situ pun akhirnya ada aksi lanjutan lagi terkait isu tersebut. Teman-teman mahasiswa di Unri pun melakukan aksi kembali untuk menuntut dicabut pelaporan dari rektorat kepada mahasiswa tersebut. Tapi lupa kita, Bung, untuk kita melihat sih historis pendidikan Indonesia ini sebelumnya kayak mana sih? Karena kenapa sih kok pendidikan Indonesia saat ini kenapa bisa dikatakan apa ya? Sangat-sangat miris ya bisa dikatakannya. Mungkin kalau dari Bung Syakban melihat sejarah atau historis pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Sebenarnya kalau aku melihat historis pendidikan gitu ya di Indonesia, bahkan pernah aku baca suatu artikel atau suatu sumber gitu di internet itu mengatakan bahwa pendidikan Indonesia ini masih kurang layak gitu. Oke. Bahkan ketika negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand itu mereka sudah bisa mendapatkan kata layak dalam sistem pendidikan mereka. Kita Indonesia ini bahkan belum sama sekali, karena ya itu tadi masih banyak oknum-oknum yang emang tidak bisa memanfaatkan atau mengelola fasilitas ini dengan sebaik mungkin. Bahkan ada juga yang sampai apa ya ini hak mereka atau emang memanfaatkan kesempatan yang emang tidak seharusnya mereka lakukan gitu. Terus kalau misalnya kita lihat juga ya terkait pendidikan Indonesia, fasilitas di Indonesia ini kan rata-rata sebagus-bagusnya Universitas Indonesia, sebagus-bagusnya ITB. Itu tuh kalau misalnya kita bandingin sama yang ada di kampus-kampus yang ada di Eropa atau bahkan di luar negeri sana, itu tuh emang masih dibilang di bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari taraf atau memang UKT yang ditetapkan di kampus-kampus Eropa sana, masih menjadi apa ya? Di Universitas Indonesia ini masih dibilang tinggi. Nah, makanya yang menjadi pertanyaan di sini tuh kira-kira apa sih yang menjadi kendala atau emang
mungkin ini juga PR bagi pemerintah Indonesia ya, Ya, buat masalah ini karena emang kok fasilitasnya kurang tapi UKT-nya tinggi iya. gitu. Oke. Mungkin aku menambahkan ya. Mungkin terkait ini, kalau terkait keuangan di kampus tentunya kan ada yang namanya dana APBN dari Oh, iya. pemerintah ya. Iya. Setahu aku dan setauku dari mencari dari sumber, kurang lebih 20% APBN itu diberikan kepada eh, lembaga pendidikan atau memang ranah pendidikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, 20% ini apakah sepenuhnya? Itu yang pertama. Kedua, 20% ini apakah dimanfaatkan sebaik mungkin? Itu yang kedua. Yang ketiga, 20% ini apakah benar-benar 20% atau hanya permainan tulisan saja agar apa ya, kita sebagai mahasiswa, oh ini 20% cukup sih. Kan itu menjadi pertanyaan besar juga. Kalau menyambung tadi Bung Syakban membahas terkait historis, tentunya kita menyadari ya Bu, terkait track record pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara maju ini sangat-sangat terpojok ya. Masih di bawah rata-rata Nah, banget. mungkin kalau kita hitung tahun ya, sekitar 100 tahun Indonesia sudah tertinggal dari pendidikan di Amerika. Kita patok Amerika lah, yang memang di sana punya universitas yang sangat bagus. Ada Oxford, sama apa lagi Bu? Oxford Inggris, Bung. Oh, Oxford Inggris ya? Iya. Oke, ke Amerika berarti apa Bu? California University. Nice, mungkin itu. Iya, mungkin itu emang universitasnya bagus di sana. Nah, kita kan sudah terpojok, sedangkan biaya perkuliahannya kita lebih mahal malahan. Mungkin riset yang pernah aku dapatkan, perbandingan biaya perkuliahan Indonesia dengan di daerah Eropa, di negara Eropa sana, itu hampir berbeda. Mungkin kalau di Eropa itu $13.000, tapi di Indonesia itu $20.000. Berarti perbedaannya berapa itu? $7.000 itu kan udah mahal sekali. Nah, sedangkan perbedaan fasilitas dan kualitas pendidikannya kan jauh sekali. Tetapi kenapa di Eropa sana bisa lebih murah, sedangkan kita di sini bisa lebih mahal? Seperti itu. Kan itu akhirnya menjadi pertanyaan besar, dan ada yang salah ini di sini. Seperti itu. Mungkin sistem pendidikan atau cara mengelola keuangan kita yang masih menjadi PR ya. Betul. Oke, melihat masalah kayak Unsud, kayak Unri, terus kayak mungkin UN-nya yang dekat sini, UNS dekat sini, Iya. ya itu kan sempat melakukan aksi juga. Betul. Ya. Betul. Mungkin bagi orang-orang birokrat ya, orang-orang yang dulu di kursi pemerintahan atau orang-orang yang memegang jabatan, kayak aksi itu suatu hal yang emang ngapain sih kalian aksi, kayak gak ada kerjaan banget gitu. Iya. Tapi kan ini kan mencakup hak kita, mencakup kebenaran kan. Betul. Otomatis ini tuh gak salah ya aksinya ya. Tidak salah. Coba mungkin menurut Bung Novel ya, bagi teman-teman luar sana atau emang orang-orang nonton ini yang masih menganggap bahwa coba kalian ngapain sih aksi bebelaan kayak gitu, kalian ngapain sih nuntut-nuntut kayak gitu, emang didengar aksi kalian? Oke. Emang kalian ngelakuin kayak gitu tuh emang bakal ada perubahan? Oke. Ya, coba itu bisa kasih gambaran buat teman-teman luar sana. Intermezzonya itu ucap mahasiswa kupu-kupu ya. Ya siap itu Oke, yang mungkin mereka tidak tahu politik atau ini kayak gimana. Oke, tentunya itu tadi yang menjadi faktor kenapa pendidikan Indonesia akhirnya ini sangat menurun, yaitu pemahaman terkait fungsi dan peran mahasiswa di dalam diri setiap mahasiswa itu tidak ada. Akhirnya maka tadi timbul statement bahwa mungkin ucap mahasiswa kupu-kupu bahwa ngapain kalian demo, apa pentingnya, manfaatnya apa, apakah juga didengar. Lah itu ucap mahasiswa yang memang tidak mengetahui fungsi dan perannya sebagai mahasiswa. Tentu kita mengetahui ada fungsi mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan. Ya, Di situ betul. sudah jelas ketika ada sesuatu yang tidak benar, tentu kita harus merubahnya. Seperti yang kita lakukan dan teman-teman lakukan di universitas di luar sana untuk melakukan aksi demo tuntutan terkait UKT naik. Kemudian mungkin aksi-aksi sebelumnya yang memang membahas terkait pendidikan, tentu itu hal yang sangat penting dan perlu kita pahami bahwa aksi demo ini bukan melulu hanya kita capek, tapi kita ini memperjuangkan suara bersama, suara mahasiswa seluruhnya, bahkan sampai se-Indonesia. Seperti itu. Oh, jadi kan kita tuh sebagai agen of change ya, agen perubahan gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai kita tuh dirubah, tapi bagaimana caranya kita bisa mengubah sistem yang salah itu kan. Betul. Oke, ini mungkin udah menit terakhirnya, udah lama kita bincang-bincang terkait isu yang sedang viral ini. Iya. Mungkin terakhir ya, Bung Novel bisa ngasih gak pesan buat mahasiswa luar sana atau mungkin
pihak-pihak kampus atau mungkin apa ya, pemerintah yang Ya. sedang nonton ini, mungkin terkait masalah itu kayak gimana gitu, pesan kalau dalam istilah seminar tuh closing statement atau Oke. gimana gitu. Aku selalu mengambil kutipan yang selalu dibawa oleh anak IMM ya. Ya. Menolak tunduk dan bangkit melawan, karena diam adalah kehancuran dan mundur adalah pengkhianatan. Maka dari itu maksudnya di sini adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak adil, tentunya kita harus maju untuk melawan. Ketika kita diam, kita tidak menunjukkan bahwa kita ini mahasiswa. Ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat kejahatan, tapi kita diam. Tetapi kalau kita mundur, kita ini kan pecundang. Ya, betul, Kita betul sekali, ya. sebagai kaum intelektual, kita sebagai kaum pergerakan, kita tidak mengamalkan itu. Untuk apa kita jadi mahasiswa? Itu mungkin dari aku. Dan pesanku untuk pemerintah, tetap adil, tetap jaga hukum yang ada di Indonesia tentunya, dan lihatlah Bapak, Ibu yang ada di sana, mungkin mahasiswa-mahasiswa saat ini sedang kesulitan, sedang memperjuangkan suara teman-temannya, tolong dibantu. Mungkin aku itu aja. Oke, gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalian sebagai mahasiswa, kalian sebagai agent of change, kalian agen perubahan. Jangan sampai kalian itu dirubah. Tapi bagaimana caranya kalian bisa mengubah sistem yang salah itu. Dan buat juga pemerintah atau oknum-oknum di luar sana yang sedang menonton podcast ini, bisa ditinjau kembali karena tidak semua mahasiswa yang kalian kenakan tarif UKT tinggi itu mereka mampu. Bahkan sampai ada kasus di luar sana yang mereka mengundurkan diri dari kuliahnya hanya gara-gara masalah yang sepele ini. Apakah bapak-bapak tega memutuskan harapan mereka hanya dengan UKT yang tinggi ini? Jadi pesan saya buat pemerintah atau oknum-oknum di luar sana, bisa ditinjau kembali, bisa dilihat kembali apa yang telah menjadi kebijakan bapak-bapak semua. Oke teman-teman semua, kita oke juga Bung Noval. Oke. Kita sudah berbincang lama nih ya. Yoi. Mungkin next lagi kita bisa atur waktu buat ngobrol lagi. Tuh, pasti. Oke, gitu teman-teman. Ngobrolan singkat kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu like dan komen YouTube IM Hatta agar selalu mendapatkan info-info yang menarik. Oke, mungkin Bung Noval nih bisa terakhir nih bisa ngasih Instagramnya di sana biar bisa di follow gitu. Oke. Mungkin kalau Instagram pribadi saya ada di sini, mungkin editor, atau di sini terserah editor ya. Mungkin namanya @naufal_darujat. Mungkin kalau Bung Syahban apa nih? Kalau aku bisa juga di sini editor ya, tim editor nih yang belakang layar nih. Aku _musyaf F Oke. Musyafa 23 Musyafa 23. Tapi jangan lupa juga Ya. ikuti Instagramnya IMM Komisariat Muhammad Hatta ya teman-teman ya. Nanti ada di sini, mungkin di sini tergantung lah editor mau Oh kemana. ya, nanti mereka kreatif mereka aja gitu ya. TikTok juga kita punya ya. TikToknya IMM Muhammad Hatta, jangan lupa ya. Mungkin itu. Oke ya. Silakan. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.